Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan. Hai. Selamat teh. Gua tuh lagi bahagia hari ini. lagi senang. Terus apa ya? Oh iya, buat kalian tetap sehat-sehat ya. Semoga tetap sehat-sehat ya. Oke. Jadi ini gue menyambung postingan gue yang kemarin yang terkait gue posting salah satu chat WA dengan seorang kawan, ada kaitan dengan rektor universitas. Oke. So jadi intinya adalah gue tuh mendapatkan kabar baik ya dari kawan baik gue gitu. Jadi teman-teman ada yang menebak ya, karena ada nama Ike di sana. Ike siapa? Ada yang bilang Ike Nurjana dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu adalah obrolan gue dengan Ike Suharjo. Jadi dengan Ike Suharjo ya. Jadi teman-teman yang kalau tidak tahu siapa Ike Suharjo, gue pernah podcast dengan Ike dan kalian bisa simak di atas ini ya. Di atas nanti linknya, ada link kecil tulisan, kalian bisa klik. Nanti itu akan mengarahkan kalian obrolan gue dengan Ike Suharjo. Atau kalian mau cari sendiri, scroll di video-video gue tuh ada podcast gue dengan Ike Suharjo. Well, jadi intinya dari obrolan yang sederhana itu, gue pikir ya, obrolan sederhana di podcast itu mengundang perhatian salah satu universitas di Jakarta dan menawarkan beasiswa untuk Resa. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi gue kenapa gue angkat ini? Jadi karena memang gue merasa ini kan suatu perbuatan baik ya, perbuatan baik, tawaran baik, dan juga gue melihatnya adalah ini kita ambil positifnya ya. Kita mengambil positif, ini adalah bentuk kepedulian dari orang-orang dari dunia pendidikan. Itu aja, kita ngambil positifnya di situ. Jadi akhirnya gue sounding ini, dan gue juga sudah pernah sampaikan berita ini ke KMA pada waktu itu ya. Jadi ya itu beritanya sebenarnya. Ya, ada tawaran beasiswa, tapi nanti teman-teman gue tuh sedang mencoba menghadirkan, dan mudah-mudahan ini Senin besok ini gue akan ngobrol, entah mungkin langsung dengan rektor dari universitas tersebut, atau perwakilan dari rektor atau perwakilan dari universitas. Itu rencananya schedule adalah besok Senin baru bikin podcast ya, ngobrolnya. Jadi kasih waktu ya, gue ngedit dulu kan. Ada yang kadang-kadang kan kalau media podcast gue itu kan pakai Zoom ya, kadang-kadang ada yang signalnya bermasalah, ada yang kepotong-potong gitu kan. Jadi harus gue edit sedikit. Well, ya terkait dengan pendidikan ya, ini bukan paksaan, bukan Resa harus ambil ini, dan kita tidak boleh memaksa seperti itu. Ini hanya bentuknya tawaran. Kembali lagi nanti keputusan ada di Resa, apakah Resa akan mengambilnya, dan mungkin keputusan ini juga nanti manajemen juga mungkin bisa membantu ya, menentukan apa sih keputusan yang harus diambil. Tapi kembali lagi poinnya, ini adalah bentuk sebuah tawaran untuk memberikan beasiswa, dan semuanya kembali ke Resa. Jadi menempuh pendidikan menurut gue itu kan tidak melulu terbatas usia ya, bisa kapan saja. Dan kadang kita itu yang memiliki keterbatasan biaya harus menunda. Nah ini kan terjadi pada Resa ya. Jadi ada keterbatasan biaya, ada beberapa masalah. Ayahnya sakit pada waktu itu, kalau kita nonton live IG di tempatnya Teh Meli ya. Jadi kadang-kadang memang perlu menunda untuk pendidikan yang tepat waktu gitu kan. Namun gue rasa kita nggak perlu khawatir ya, kalau namanya rezeki itu kan nggak akan kemana ya. Dan juga sebab kesuksesan dan jalan setiap orang itu kan berbeda-beda. Kita lihat Resa yang pendidikannya mungkin masih boleh dibilang minim ya, maksudnya SMP hanya sampai kelas 2, tapi kita lihat tingkat pencapaian kesuksesan dalam karir dan lain sebagainya. Itu kan kembali lagi jalannya orang tuh berbeda-beda. Dan gue sih pengen teman-teman Alsimo atau fans-fansnya Resa juga tidak perlu kita membandingkan pencapaian orang lain dengan Resa ya, jadi kita nggak perlu bandingkan itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran. Jadi kalau kita ngelihat orang itu seperti itu, kita bisa ikuti. Jadi tidak membandingkan, tapi minimal kita juga melek mata untuk belajar dari kejadian orang lain, pengalaman orang lain, dan lain sebagainya.
menunda kuliah juga gue rasa juga belum tentu langsung gagal ya di masa depan ya. Jadi buat kalian yang mungkin ya, tidak hanya Reza, buat kalian yang mungkin sedang tertunda belajarnya, kuliah dan lain sebagainya, nggak usah kecil hati terkait dengan masalah pendidikan. Jadi itu aja sih mungkin yang mau sampaikan. Jadi intinya bahwa ada tawaran beasiswa dari salah satu universitas, dan teknisnya seperti apa, universitas mana, tunggu podcast gue dengan perwakilan dari perwakilan dari rektor universitas tersebut atau rektornya sendiri, Profesor nanti aja deh nanti aja gue kasih tahu. Pokoknya ada Bapak Profesor titik. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Oke, jadi itu aja mungkin infonya, dan penutupnya adalah perilaku manusia itu mengalir dari 3 sumber ya. Perilaku manusia itu mengalir dari 3 sumber. 1, perilakunya itu berdasarkan biasanya keinginan ya, bersumber dari keinginan. Lalu yang kedua adalah emosi, yang ketiga adalah pengetahuan. Jadi itu ya, itu penutupnya. Itu kata-katanya dari Plato buat teman-teman ya. Jadi perilaku manusia itu mengalir dari 3 sumber utama. Dari keinginan, dari emosi, dan juga dari pengetahuan. Take care buat teman-teman. Tetap sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Tetap berpikir yang positif terus, sampaikan sesuatu hal yang baik-baik, yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalau kalian mau ngetik sesuatu, baca dulu. Kalau kata-kata itu sampai ke kita, ke diri sendiri, itu bagaimana rasanya, dan kurangi menyakiti hati orang lain. Salam mata ya, bye-bye. Kasih, janganlah pergi, tetaplah